Rasa kematinya ya Haya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslim umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa fad wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pangeranku Gusti Allah tumuli cecek ajuk taat marang Allah mangka ora ana wedi lan kuwatir lan ora ana susah. Wong iku mau kabeh golongane ahli swarga langgeng ana ing swarga minangka welesane kelakuane. Gusti Pangeran kula mugi paring ilham dhateng kula supados kula saged nyukuri nikmat panjenengan ingkang sampun panjenengan paringake dhateng kula ugi dhateng tiyang sembah kalih kula. Ugi saged kula tansah tumindak ingkang becik ingkang panjenengan ridhoi. Ugi panjenengan damel sahi kula ing dalam keturunan kula saestu tobat kula dhateng panjenengan lan kula kalebet golonganipun tiyang ingkang tunduk pasrah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 78 ya. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basarin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ta'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Sampai 80 ya. 7, 8, 7, 9, 80. Wa inna minhum, dan sungguh di antara mereka, la fariqan, niscaya ada segolongan, yalwuna, yang memutarbalikkan, alsinatahum, lidahnya, bil kitabi, membaca kitab, litahsabuhu, agar kamu menyangka yang mereka baca itu minal kitabi, sebagian dari kitab, wa ma huwa, padahal itu bukan minal kitabi, dari kitab. Wa yaquluna, dan mereka berkata, huwa, itu min indillahi, dari sisi Allah. Wa ma huwa, padahal itu bukan min indillahi, dari sisi Allah. Wa yaquluna, mereka mengatakan, Allahi, terhadap Allah, al-kadhiba, hal yang dusta. Wa hum, padahal mereka ya'lamuna, mengetahui. Maka tidak mungkin libasarin, sebagai seseorang, ayyutiyahullah, yang telah diberi oleh Allah al-kitab, kitab, wal hukmah, dan serta hikmah, wan nubuwata, dan kenabian, summa yakula, kemudian dia berkata, linnasi, kepada manusia, kunu, jadilah kamu ibadalli, penyembahku, min, dari, dunillahi, bukan penyembah Allah, walakin kunu, tetapi dia berkata, jadilah kamu rabbanina, pengabdi Allah, bima kuntum, karena kamu tu'allimuna, mengajarkan alkitab, kitab, wa bima kuntum, dan karena kamu tadrusuna, mempelajarinya, wala ya'murukum, dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu, an taddahidu, untuk menjadikan, wal malaikatu, para malaikat, wan nabiyina, dan para nabi, arbaban, sebagai Tuhan. Aya'murukum, apakah patut dia menyuruh kamu, bil kufri, menjadi kafir, bi ahdi id antum, setelah kamu muslimun, menjadi muslim. 78. Dan sungguh di antara mereka, niscaya atas golongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab,
agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. 79. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. 80. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim? Shadaqallahul azim. Sekarang Al-Quran Al-Biri Surubatil Jawiyah ayat 78. Wa inna minhum lan setuhune iku setengah saking ahli kitab la fariqon yakti ana peponton talwuna kang enggok-ake ya fariqon alsinatahum ing pira-pira lisane fariqon bil kitabi kelawan kitab litahsabuhu supaya nyono sira kabeh ing mukharraf minal kitab saking kitab wa ma huwa lan ora ana apa kang diowahi minal kitab iku minal kitab saking kitab wa yaquluna lan padha ngucap ya fariqon huwa utawi den owahi indallah min indillah iku in saking ngersane Allah wa ma huwa lan ora ana utawi kang den owahi min indillahi iku saking ngersane Allah taala wa yaquluna lan padha ngucap ya fariqon Allahi ngatasi Allah al-kadziba ing kegorohan wa hum hale utawi fariqon iku ya'lamuna padha ngerti ya fariq maka ora ana iku prayuga libasarin kedue manusa au yu'tiyahu wa yanto maringi ya basar Allah sapa Allah alkitab ing kitab wal hukmah lan hukum. Tadi hikmah pada sana ya. Sini hukum. Wan nubuwatalan kenabian. Summa yaqulu mangko keri-keri ngucap ya basar manusa tadi linnasi marang manusa. Kunu ana sira kabeh ibadan iku dadi kawula li kaduwe ingsun min dunillahi saking saliyane Allah. Walakin kunu tetapi ana sira kabeh rabbanina iku rabbaniya dadi ulama kang lakoni amal. Bima kuntum sebab olahe ana ing sira kabeh iku tu'allimuna mulang sira kabeh alkitab ing kitab wa bima lan sebab kuntum ana sira kabeh iku tatrusuna padha andersi sira kabeh ing kitab. Wala ya'murukum lan ora nyento merintahi ya Allah ing sira kabeh antadahidu ing yento gawe sira kabeh al malaikat ing malaikat wan nabiyina lan pira-pira nabi arbaban ingkang dadi pangeran. Ayak murukum manata perintah ya Allah ing sira kabeh bil kufri kelawan kufur ba'da id antum sawuse nalikane sira kabeh iku muslimun padha Islam kabeh. Wallahu a'lam bissawab. 78 Sakweneh saking ahli kitab iku ana kang wahi sebagian saking kitab Taurat kaya umpamane dawuh kang nerangake sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan hukum rajam oleh maca dianggo-anggoake perlune supaya dinyono ora owah-owahan dheweke padha muni yen saking Allah taala tetapi sejatine ora. Jadi ahli kitab itu sering membaca dibelok-belokkan bacaannya, tidak ada sebenarnya tapi oleh mereka diadarkan seolah itu dari Allah. 79 wong Nasara Najran padha gondo-gondo yen Nabi Isa merintahake supaya panjenengane dianggap pangeran. Nuli Allah Ta'ala nurunake ayat nomor 79. Jadi tidak benar kalau Nabi Isa itu pangeran, berarti Yesus itu bukan pangeran. Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya pangeran. Seperti doanya yang pernah kita tahu, Eli Eli sabahtani, Tuhan Tuhan tolonglah kami. Masa Tuhan memanggil dirinya sendiri Tuhan untuk menolong dirinya. Nuli Allah Ta'ala nurunake ayat kang nomor 79. Iki kang surasane wis ora patut banget yen ana manusa diparingi kitab lan syariat lan kenabian dening Allah Ta'ala kok nuli dawuh marang manusa sira kabeh padha dadi kawula ingsun ya. Dianggap kita Tuhan. Bagaimana Fir'aun mengaku dirinya Tuhan untuk disembah. Patute nabi iku iya nuli dawuh
sira kabeh padha dadi wong-wong kang ngerti kang padha nindakake imune. Sebab anggon ira kabeh padha mulang lan padha andheres kitab. Walaupun Allah Ta'ala ora perintah. Allah Ta'ala ora perintah marang sira kabeh supaya sira kabeh nganggep pangeran marang para malaikat lan para nabi. Apa patut Allah Ta'ala perintah sira kabeh kelawan kufur sakwise sira kabeh padha iman? Mestine ora patut. Nggak mungkin Allah perintahkan kita untuk menyembah kepada nabi atau utusannya atau malaikat. Apakah kita disuruh oleh Allah menjadi kufur setelah kita muslim, mukmin, beriman? Tentunya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak boleh menerjemahkan dan menafsirkan ayat berdasarkan nafsu kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan iman Islam, dan mudah-mudahan tetap kita sampai akhir hayat nanti mempelajari kitab-kitabnya Allah. Tadi juga sudah membantu istri untuk kuliah tentang mukjizatul Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran itu luar biasa. Pertama dari bahasanya, sastranya luar biasa. Kalau dibaca tidak akan menimbulkan kebosanan walaupun berulang-ulang. Coba kita bayangkan semua ya, kita bayangkan dari zaman Nabi sampai detik ini Al-Quran masih dibaca berulang-ulang. Dari juz 1 sampai juz 30 selesai, ulang lagi. Juz 1 sampai 30 selesai, ulang lagi. Tidak pernah bosan. Itu dari segi bahasa. Dibaca dengan berbagai macam bahasanya, lidahnya manusia. Dari Jawa, dari Lombok, dari Arab, dari mana saja. Orang tidak pernah bosan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Bahkan sejak zaman baginda Nabi dulu sudah ada Nabi palsu ya, Musailamah Al-Kadzab. Ketika bertemu dengan sahabat Nabi ditanya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia menjawab sesuatu ayat yang luar biasa ketika kita membacanya. Bukan seperti ungkapan mereka itu adalah sihir, tidak. Contohnya apa suratnya? Al-Asr wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Artinya silahkan dibaca sendiri. Kemudian Musailamah Al-Kadzab membuat juga, tapi bukan wal asri, saya artinya saja. Bulu, oh bulu. Bulu, oh bulu. Sebenarnya bulu itu adalah suatu yang kecil dan berlobang. Itu katanya mereka. Masa sebanding dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Itu menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Bahwa tidak mungkin pada waktu itu ada mampu manusia membuat ayat semisal seperti itu. Kecuali kalau diturunkan atau diberikan atau didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada waktu itu belum ada manusia yang secerdas sekarang. Begitu juga mukjizat yang lain tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikatakan tentang sains. Itu juga salah satu mukjizat. Zaman itu belum dibuktikan tentang pengetahuan alam. Pesawat terbang belum ada. Sekarang dibuktikan bisa membuat pesawat terbang. Dan lain sebagainya. Masih banyak teknologi-teknologi yang modern yang hadir saat ini sebenarnya sudah diterangkan di dalam Al-Quran 400 abad yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita terus mempelajari Al-Quran, terus belajar dan belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang bisa menerangi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, apalagi besok di yaumil mahsyar atau di fil kubur, di dalam kubur. Insya Allah mudah-mudahan Al-Quran menerangi kita di dalam kubur kita. Di saat itu tidak ada penolong kecuali amal kita sendiri dan ibadah kita sendiri yang bisa menolong kita. Amalan membaca Al-Quran ini walaupun penontonnya sedikit, saya tidak akan pernah belajar menyerah. Saya akan tetap semangat, tetap istiqomah, tetap membacanya. Minimal untuk saya pribadi dan untuk penonton. Walaupun yang nonton cuma 5 orang, 6 orang, 7 orang, bahkan kalau bisa jutaan orang yang nonton, maka kita akan merasa bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk kita sendiri, yaitu dengan membaca Al-Quran, kitab suci kita, kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi mukjizat terbesar sepanjang zaman. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan.
ada lebihnya itu semata-mata dari Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebagai moto saya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus, 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 baik, 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 mantap. Tutup lagi, alhamdulillah. Semuanya atas karunia milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa antu amiran nahdatul batani wa nahdatul banati bi furuhima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfadhana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa alimni wa dzurriyyati wa ashabi kitab hikmah fi qali wa fi afiyah wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sini Pak, shalawatan ayo. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Li hamsatun utfi biha alal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtaga wabnahuma wa Fatimah. Sekali li hamsatun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtaga wabnahuma wa Fatimah. Anak Nabi ya, anak Nabi ada 7 orang, 3 laki, laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdul Jumlah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Talib. Terima kasih, hari ini ditemenin sama Bocil Dafa dalam ngaji kita surat Al-Imran ayat 78 sampai 80 hari Kamis ya, hari Jumat besok. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.